Halo. Assalamualaikum, Mas Taufan. Sendiri ya, Mas? Mati sudah standby. Ini baru pesertanya baru ada 3 ya. Mas Bagus, Mas Taufan. Oh, baru 2. Baru 2. Maaf, Pak Mati, kedengaran nggak suara saya, Pak? Atau Mas Bagus, kedengaran suara saya? Mas Taufan? Halo, tes, tes. Cek. Ya, kedengeran. Oh, kedengaran, Pak? Suara bagus, Pak. Bagus, ya. Suara Oh, bagus. ya. Oh, baik. Saya tak buka ujian TA dulu ya. Oke, Pak. Kita mulai aja ya, karena jam 4, sudah jam 4. Atau menunggu dulu nih, ini pesertanya masih sedikit nih, masih 2 orang. Ya, udah nambah. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6. Alhamdulillah. Baik, kita mulai saja ya sambil menunggu temannya yang lain. Nah, oke, kedengaran suara saya semuanya ya? Kedengaran, Pak.
Dengaran, Mbak. Sip. Oke, sip. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore semuanya ya. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Anda semua selalu sehat walafiat ya tentunya. Dan urusan Anda semua lancar ya. Nah, kayak kita ini adalah pertemuan terakhir ya dari TTS WGFSGA TTS 2020 untuk mobile programming ya. Nah, mungkin nanti akan ya terakhir ada untuk sekilas pemberitahuan untuk untuk persiapan nanti untuk sertifikasi khususnya ya. Nah, kemudian untuk pertemuan 15 ini nanti akan ada 2 materi ya. Yaitu yang pertama materinya adalah tentang mobile cellular network. Jadi masih ada lanjutan yang kemarin ya. Jadi tentang teknologi seluler, teknologi mobile seluler ya. Jadi ini cakupannya sebenarnya umum ya tentang teknologi seluler ini. Nah, jadi mungkin lebih ke pengetahuan dan lebih misalnya untuk biar Anda nanti kalau misalnya mendevelop sebuah program itu nanti sudah kiranya udah sesuai atau belum dengan teknologinya yang sekarang digunakan gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua nanti ada materi tentang tambahan ya tentang kit ya. Nah, untuk kit sebelumnya sudah dijelaskan belum ya sama Pak Afandi atau Pak Kamto? Belum Pak, cuma sekilas saja kemarin. Oh, cuma sekilas ya. Baik, nanti akan saya jelaskan detailnya ya mengenai tentang kit ya kalau belum. Nah, jadi untuk ini kita share ya mulai ya, terlihat semua ya. Baik. Jadi di mobile cellular network itu sebenarnya kemarin sudah sebagian dibahas juga ya berkaitan dengan apa itu tentang seluler. Kenapa harus dikatakan seluler ya karena awalnya adalah seperti ini sel ya bentuk-bentuk sel. Jadi selnya makin banyak ya dikatakan dengan seluler. Ya, jadi cellular network atau mobile network ini ya merupakan jaringan nirkabel yang didistribusi melewati suatu area yang disebut dengan sel ya bagi semua perangkat yang bersifat bergerak ya. Jadi ini selnya ya banyak selnya itu berupa coverage ya berupa area yang terdampak dari sinyal gitu untuk ya itu. Jadi daerah lainnya yang dibagi-bagi menjadi daerah yang kecil-kecil disebut sel. Seperti ini ya. Jadi ada tower, kemudian di tengahnya tower ya. Kemudian tower itu memancarkan area sinyalnya yang disebut dengan coverage area ya. Nah, itu yang disebut satu sel. Nah, kemudian ada tower yang lainnya, ada sel 1, sel 2, akhirnya kalau menjadi banyak menjadi seluler gitu, seperti itu. Nah, sifatnya pelanggan mampu bergerak secara bebas di dalam area layanan tersebut ya tanpa terjadi pemutus hubungan. Jadi pada saat ke sel 1 ke sel 2 dia langsung auto switch ya, auto switch dengan PTS-nya itu ya otomatis. Dijelaskan juga. Nah, kemudian sel ini ya tadi ya cakupan atau coverage area dari radio base station. Nah, ukuran selnya mungkin ada yang disebut dengan makro sel, jadi lebih besar cakupannya sampai 5 km. Ya. Kemudian ada lagi yang mikrosel, ini 3 sampai 5 km dan picosel ini kurang dari 1 km. Nah, bentuknya mungkin bisa dilihat di gambar ya. Untuk teoritisnya sel itu ya seperti yang tanda bulat atau tanda tanda segi 6 ya, segi 6. Tapi pada realnya, pada kenyataannya, pada saat kita ukur secara nyata itu sebenarnya sel itu tidak murni
segi 6 atau tanda bulat seperti itu, tapi yang di tengah itu ya sel real seperti itu. Mungkin berliku-liku atau misalnya tidak sempurna bulatnya atau lonjong seperti itu. Karena apa? Karena disesuaikan dengan daerah atau cakupannya atau daerah kondisi dari daerah itu sendiri ya. Bisa mungkin daerah tersebut banyak gedung bertingkat ataupun pergunungan ataupun banyak hutan, itu sangat mempengaruhi dari coverage areanya gitu ya. Atau lembah ya, lembah bukit itu juga sangat mempengaruhi. Nah, tapi idealnya adalah dia ada sel ideal itu yang sebelah kiri ya. Nah, itu ini yang saya ideal itu dia ada irisan ya. Jadi saling melengkapi, jangan sampai ada blank spotnya, jangan sampai ada yang notabene di situ nggak ada yang tercoverage gitu ya. Nah, kemudian ini perbedaan antara sel GSM dan sel CDMA. Nah, ke sel GSM yang mungkin kita pakai itu biasanya digunakan berdasarkan klaster-klaster. Ya, ada klaster 1, klaster 2, klaster 3. Klaster 1 dia punya berapa BTS dan klaster 3 punya BTS. Nah, maksudnya klaster di sini adalah channel ya. Jadi channel ini jangan sampai antara channel 1 dengan channel satu lagi atau 2 itu berimpitan. Misalnya gini, klaster 1 dengan klaster 3 ya, klaster 1 dengan klaster 3 itu sama untuk BTS-nya ya. Sama untuk access point-nya misalnya nantinya ya, atau BTS base transfer station-nya. Namun untuk channel-nya ini berbeda ya, berbeda-beda. Nah, jadi misalnya contoh di BTS channel 1 channel 1 itu harus yang di sel GSM ya. BTS di yang channel 1 coverage itu, nah itu nggak boleh sebelahnya itu dengan satu lagi gitu ya. Harus harus ada harus ada jeda satu channel gitu ya. Misalnya 1,3 gitu ya. Jangan 1,2 juga itu nggak sebenarnya ini jangan satu lagi ya. Misalnya jadi intinya jangan berdempetan satu dengan satu lagi atau 2 dengan 2 lagi gitu ya. Intinya itu. Jadi kalau bisa idealnya itu harus dijeda ada satu channel di dalam LT yang menjadi perantaranya gitu ya. Untuk apa tujuannya? Tujuannya adalah agar tidak terjadi interferensi ya. Interferensi gangguan kalau misalnya itu satu channel lagi di bawahnya satu channel lagi, channel 1 misalnya, channel 1 lagi, dia akan terjadi interferensi yang menjadi gangguan pada saat komunikasi ya. Seperti itu. Atau jadi nanti dia memilih daya yang paling besar mana gitu nantinya ya. Kalau misalnya channelnya sama ya, berdekatan gitu ya, saling mengganggu, sehingga di sini akan terlihat pasti beda-beda, tidak ada yang berdampingan, misalnya 1 dengan 1 atau 7 dengan 7 atau 5 dengan 5, 3 dan 3 pasti berbeda seperti itu. Nah, itu untuk yang GSM. Nah, kalau yang CDMA, kalau di CDMA itu karena dia bentuknya code division multiple access, jadi di sini dia tidak mengatur dengan adanya channel ya, tapi dengan adanya kode gitu ya. Dengan adanya kode. Kode-kode di sinilah yang menjadi nantinya untuk menjadi tolakannya ya. Jadi channelnya berapa, kemudian frekuensinya berapa, itu tidak masalah karena CDMA dia ininya adalah komposisinya gabungan dari TDMA dan si FDMA kan, itu ya teknologinya, sehingga mengedepankan dari code ya, bukan dari frekuensi, bukan dari channel, gitu ya, bukan dari kanalnya, gitu ya. Oke, kemudian mobile cellular network menawarkan beberapa fitur antara lain kapasitasnya lebih besar ya dibanding dengan sistem pemancar besar tunggal. Gitu, ya. Ini ada suara noise.
Mohon di mute dulu ya yang lain. Oke, sip. Nah, baik saya lanjutkan. Jadi untuk fitur-fitur yang ada di mobile cellular network yang kedua tadi yang pertama adalah kapasitasnya lebih besar dibanding dengan sistem pemancar besar tunggal ya. Kemudian jadi dia mengutamakan coverage tadi ya, kapasitas lebih besar. Kemudian menggunakan daya lebih sedikit dibanding dengan sistem pemancar tunggal. Nah itu karena kan pemancar tunggal dia harus benar-benar dayanya itu benar-benar besar gitu ya. Untuk menjangkau yang paling jauh itu harus memerlukan daya yang paling besar, dayanya besar gitu ya. Gitu. Kemudian yang ketiga, area cakupan lebih luas dibandingkan dengan sistem pemancar terestrial tunggal. Nah, jadi ini ya sebenarnya kalau ya pasti ya karena dia banyak BTS, banyak sel sehingga cakupannya lebih luas ya. Bedanya kalau hanya satu sistem pemancar terestrial tunggal, yaitu tidak bisa menjangkau secara luas. Nah, ada yang bisa menjangkau secara luas yaitu teknologi WiMAX ya. Nah, cuman WiMAX ini kalau di Indonesia ini masih terbentur dengan dengan kebijakan ya, kebijakannya, undang-undangnya itu belum keluar karena ini kalau misalnya WiMAX ini diluncurkan itu ya secara resmi itu akan melumpuhkan provider yang lain ya karena karena WiMAX ini dia kalau misalnya dia bisa diluncurkan dari satu kota tuh kena coverage-nya gitu. Jadi satu tower itu dia kena semua. Jadi sangat luas atau bahkan bisa lebih dari satu kota gitu ya. Jadi bahkan nanti kita jalan-jalan sebenarnya kalau WiMAX itu ada. Jadi intinya WiMAX itu wireless WLAN tapi WLAN-nya itu bisa mengcover satu kota gitu ya. WLAN dari WiMAX. Jadi seperti hanya kita menggunakan wireless aja WLAN ya, koneksi WLAN tapi satu kota gitu. Kebayang bisa gratis, bisa cepat. Kemudian dengan notabene dengan ya hasilnya fee-nya pasti hanya ke lokasi itu saja, misalnya provider itu saja. Jadi akan mematikan provider yang lain gitu ya. Ya karena kan kalau sekarang itu kan posisinya ya provider di sini kan dari BTS yang sudah ada gitu ya. Nah kalau misalnya WiMAX ada itu yang lain akan mati gitu ya. Nah itu berkaitan dengan nanti ekonomi ya mungkin itu ya kebijakan dari pemerintah belum bisa misalnya memutuskan untuk WiMAX itu bisa beroperasi ya. Karena itu ya kendalanya berkaitan dengan ekonomi dari perusahaannya ya bisa bangkrut semua nanti gulung tikar perusahaan provider. Tapi keuntungan untuk kitanya itu ya lebih kita lebih bisa biaya lebih murah, lebih cepat ya. Mungkin ada beberapa yang sudah menerapkan WiMAX ini ya. Tinggal tunggu saja ya mudah-mudahan pemerintah sudah ada ini ya terobosan baru ya bisa WiMAX bisa diluncurkan ya seperti itu. Nah, kemudian memiliki mekanisme kunci yang memungkinkan komunikasi tidak terputus ya saat pengguna bergerak menuju sel atau area lain dalam jaringan ya intinya adalah harus di area spotnya ada jangan sampai ke blank spot itu tadi ya. Kemudian ya teknologinya dia menggunakan mekanisme yang dinamakan dengan handover ya otomatis auto switch ya. Oke kemudian selanjutnya adalah komponen-komponen dalam jaringan seluler bergerak ya yaitu public telecommunication. Nah, misalnya ini PSTN ya, ini cuman kebalik ini public switching telecommunication network. Ya. Kemudian yang kedua mobile switching center, base station, base transfer station itu ya BTS. Ya. Dan terakhir adalah mobile station ya ada penggunanya ya. Nah,
Oke, PSTN ini di sini tersusun atas local network, ya, local network, exchange area network, dan long haul network. Ya, intinya PSTN ini adalah dia menginterkoneksikan antara telepon ya dengan peralatan komunikasi lain. Jadi disinilah PSTN yang berfungsi mana yang untuk akses telepon, mana yang akses untuk data, dan mana yang akses untuk VoIP, dan mana yang akses untuk media video broadcast misalnya seperti itu. Nah, disinilah yang PSTN yang sebagai switching-nya ya, atau menginterkoneksikan antara telepon yang peralatan lain dengan yang lain. Jadi merging ya, merging converge teknologinya di PSTN ya. Mergingnya di PSTN ya. Nah, kemudian ada Mobile Switching Center atau MSC ya. MSC ini dia berperan sebagai ya atau MTSO ya, Mobile Telephone Switching Office ya. Ya, dalam sistem komunikasi seluler, MSC ini berfungsi sebagai penghubung ya, penghubung antara telepon seluler dengan PSTN-nya gitu ya. Nah, jadi penghubungnya dalam sistem seluler analognya, MSC ini dia berfungsi untuk mengatur agar sistem tetap beroperasi. Ya, harus standby. Satu MSC itu dapat menangani sampai 100.000 pelanggan seluler dan 5.000 panggilan dalam waktu yang bersamaan. Nah, jadi di sini MSC lah yang bertugas ya, switching center. Nah, sistemnya switch ya. Nah, di sini ada yang otomatis atau ada yang menggunakan sistem namanya kalau di itu tuh apa, teknologi network itu multiplexer ya, ada multiplexernya namanya. Kemudian base transfer station atau BTS yang disebut dengan BTS. Dia BTS itu berarti yang nanti akan sebagai tower untuk mentransmit atau mereceive dari sinyal yang ada yang di yang untuk mobile station gitu ya. Nah, pada base station terdapat beberapa pemancar, seringkali disebut sebagai transmitter dan receiver atau yang disebut dengan TX dan RX ya. Nah, itu di BTS itu sudah disediakan. Nah, karena kan sekarang itu sudah zamannya udah full duplex ya. Jadi transmit sama receive itu sudah berbarengan ya, tanpa ada masalah, tanpa ada bentrok, tanpa ada antrian ya. Karena kan kanalnya juga besar ya. Kemudian base station biasanya juga mempunyai menara ya untuk membantu proses pemancaran atau penerimaan sinyal pada antena ya. Nah, itu kan mungkin Anda pernah lihat ya BTS ya. Nah, BTS dari apa namanya, Telkomsel, Indosat dan lainnya ya. Nah, itu yang tower tinggi itu berarti dia sebagai BTS ya. Untuk BTS juga dia sebagai penguat untuk BTS selanjutnya atau repeater ya. Kemudian mobile station. Nah, mobile station ini adalah perangkat yang digunakan oleh pelanggannya ya, atau seluler kita ya, misalnya handphone kita ya, untuk layanan. Beberapa komponen yang ada pada MS atau transceiver atau ini biasanya ada sinyal penangkapnya ya, transceivernya, kemudian ada antenanya juga, ada rangkaian pengendali atau controllernya ya, dan ya pasti fitur-fitur yang lainnya. Nah, selain itu juga MS juga dilengkapi dengan kartu subscriber identity module. Ini Mas Bagus lagi jalan-jalan sambil mendengarkan, wah mantap. Apa? Jadi kalau Anda sedang aktivitas pun ya ini ya ya kesempatan untuk tetap mendengarkan ya. Oke nih. Oke. Baik, selain itu MS juga dilengkapi dengan kartu subscriber identity module atau SIM card ya. Ya. SIM card subscriber identity module yang berisi nomor identitas pelanggan, bisa dikenal dengan nomor HP ya atau nomor handphone. Yang handphone alias HP dan kesehariannya handphone. Kemudian nah, ada evolusi mobile seluler berdasarkan generasi ya. Dari mulai 1G sampai ke sekarang 5G ya. Mungkin 5G masih tanda ini ya, masih belum resmi diluncurkan ya. Itu tinggal nunggu kebijakannya saja ya. Sebenarnya alatnya sudah siap sedia ya, sama seperti WiMAX juga ya.
Kemudian di sini 1G AMPS Advanced Mobile Phone Service. Nah, ini teknologi nanti akan saya jelaskan satu persatu. Ada untuk generasi 2G, GSM, Global System over Mobile Communication, GPRS, General Packet Radio Service, 8G, Enhanced Data Rate for GSM Evolution, F2, Evolution Data Optimize, ya. HSDPA, HSUPA, dan LTE, ya. 4G LTE itu yang sering kita gunakan ya. Nah, dan evolusi mobile seluler ini akan terus berubah dan terus update ya, sehingga mungkin nanti dari 5G ya terus berkembang ya, makin besar. Sekarang itu kebutuhan akan mobile, kebutuhan akan internet, kebutuhan akan data itu sangat besar sekali ya. Mungkin dulu itu 1 mega itu mungkin waktu zaman saya 2000 tahun 2000 itu yang cukup besar ya datanya ya, 1 mega itu besar. Nah sekarang itu 1 mega itu udah nggak ada apa-apanya ya, 1 mega buat mesinnya 1 megabyte ya, itu mungkin kecil ya. Sekarang udah tera ya, zamannya tera. Nah, download mungkin Anda kecepatannya udah di atas 100 megaan ya, mungkin bisa download itu udah giga-gigaan ya sekarang itu download. Untuk atau misalnya paket data, sekarang anak kecil juga konsumsi paket data aja, seperti anak saya aja konsumsi satu bulan itu bisa sampai 50 giga gitu ya, untuk YouTube untuk segala macam. Itu kan kebutuhan data itu kan sangat besar, makin sekarang makin kini makin besar, dan juga nanti pasti otomatis teknologi akan disesuaikan gitu ya. Nah, karena dengan data yang cepat, kecepatan yang benar cepat, kemudian yang dibutuhkan data besar. Nah, itu bagaimana teknologinya. Nah, itu terus evolusi terus gitu ya. Nah, oke. Bisa dilihat di sini akan kebutuhan teknologi dari 1G sampai 5G. Bisa terlihat dari mulai deployment-nya, awal peluncuran sampai hand off-nya ya. Nah, ini dari mulai dilihat dari generasinya, bandwidth itu akan terlihat sangat ini ya, naik terus ya, dari mulai KBPS ya. 1G itu dia difungsikannya masih analog seluler, hanya dibutuhkan untuk telepon saja ya, sama SMS mungkin ya. Nah, kemudian baru masuk ke 2G atau 5G atau 8G ya, itu sudah masuk ke GPRS. Ya, GPRS, kemudian ada teknologinya sudah CDMA sudah masuk juga ya. Nah, kemudian ini sudah ada digital voice ya, sudah masuk, ada short message ya. Ini short SMS ini di 2G ya. Nah, kalau yang 1G masih telepon, belum ada SMS ya. Atau mungkin Anda pernah mengalami yang dinamakan generasi pager ya. Ada yang tahu pager? Mungkin pager itu perangkat, kalau dulu masih ada yang generasi 1G ya, itu hanya khusus untuk menulis pesan singkat gitu ya. Oh, sekarang itu SMS ya. Cuman kalau dulu tuh waktu zamannya itu tahun 2000 ya, tahun 2000, tahun 99 ya. Tahun 99, tahun 98 itu trendy ya, maksudnya kalau yang pakai pager itu berarti orang yang borju lah gitu ya. Nah, itu zaman itu hanya khusus untuk ngirim pesan singkat saja gitu. Semua. Nah, itu nggak tahan lama ya, langsung ada generasi yang 2G ya, HP-nya sudah dilengkapi dengan SMS ya. Nah, kemudian cepat lagi sampai ada Bluetooth sama yang lainnya, sampai sekarang yang 5G. Nah, 5G ini sudah di atas, kecepatannya sudah di atas 1 giga. Bayang ya, belum sempat mau ngetik sudah sampai gitu misalnya ya. Nah, itu kan ya, mungkin nanti suatu saat gitu ya, waktu kita mengedipkan sudah sampai. Nah, teknologi sekarang itu sebenarnya alatnya sudah ada, di toko online pun sudah ada sebenarnya ya. Cuman belum diaktifkan 5G-nya. Nanti mungkin nunggu dari pemerintah diluncurkan, dan ini baru bisa diaktifkan layanannya ya.
seperti dari mana? Dari Vivo, dari Oppo, dari apalagi itu sudah ada ya generasi ininya handphonenya ya yang 5G ini bisa dibeli juga ya sudah. Cuman ya belum aktif 5G-nya. Yang aktif masih LTE-nya, 4G LTE-nya. Oke, ini penjelasan yang rinci-nya. Untuk 1G ini generasi pertama tadi ya untuk telepon saja sinyal radio ditransmisikan secara analog sehingga hanya bisa digunakan untuk telepon dalam bentuk suara gitu ya. Nah, ini tahun 80-an ya. Sampai 90 juga masih ya kalau di Indonesia masih ini. Kemampuannya berarti hanya suara saja tidak dapat melayani komunikasi data dalam kecepatan tinggi dan besar gitu ya. Yang terbatas juga ya. Nah, kemudian ini teknologinya menggunakan ini contohnya menggunakan analog mobile phone system atau MPCS, MPS dan TACS ya. Teknologinya menggunakan FDMA ya. Jadi memungkinkan untuk membagi-bagi alokasi frekuensi pada suatu sel untuk digunakan masing-masing pelanggan. Jadi intinya kalau dia memanggil, jadi harus menunggu giliran ya, giliran dulu kalau misalnya ada yang memanggil lagi, nanti harus gantian gitu. Sistemnya tidak bisa satu waktu misalnya ada yang banyak satu 3 pelanggan misalnya dia nelpon barengan tidak bisa bersamaan, tapi dia harus nunggu dulu. Nunggu jeda kosong waktu frekuensinya gitu ya. Itu teknologi FDMA seperti itu. Nah, kemudian ya kelemahannya ya pasti banyak ya. Jangan dulu itu ya kapasitasnya kecil, trafiknya juga kecil, jumlah pelanggannya terbatas ya. Kemudian spektrum frekuensi yang boros juga ya, karena satu pengguna itu menggunakan satu buah kanal frekuensi. Bayang ya. Nah, kalau ini juga pasti ada suaranya juga pasti tidak jelas ya karena ada draw atau interferensi atau intermodulasi ya. Jadi ada penumpangan frekuensi dengan pembawanya itu kurang bagus ya masih. Jadi ada penumpangan carrier-nya. Nah, carrier untuk sinyal informasi untuk ke pembawanya itu masih kurang bagus ya. Itu kelemahannya. Masih kecil lah terbatas. Kemudian untuk 2G ini sudah masuk ke GSM ya. Nah, contoh di AMPS diperuntukkan pada ponsel digital. Nah, ini sudah lumayan ya. Koneksinya sudah bisa koneksi GPRS itu ya berapa kilobyte juga ya, masih bisa kebuka walaupun loadingnya lama. Itu saya ini pernah ngalamin ya awal ini masa-masa transisi teknologi ini ya dari mulai 1G, 2G ya, 3G dan sampai sekarang ya. Itu proses-proses evolusinya terasa ya sampai sekarang. Mungkin kalau yang Anda mungkin pernah mengalami nggak proses evolusinya? Dari mulai teknologi berapa nih? Mulai 3G. 3G ya Mas Maulana ya. 3G ke sini ya, baru ini terasa ya. Nah, itu kan mungkin ya itu ya, mungkin masih muda ya, masih saya udah angkatan lumayan ya. Jadi untuk yang 2G ini tadi ya saya sudah bahas. Nah, ini kalau 2G ini sudah bukan FDMA tapi TDMA ya. Kalau TDMA ini tapi sebagian udah ke CDMA ya, CDMA 2000 ini kalau yang ini. Jadi kalau TDMA itu ya sudah mulai berbarengan ya, sudah satu kanal satu frekuensi jadi banyak tapi menggunakan channel gitu ya, menggunakan channel 1, channel 2, channel 3 gitu ya. Nah, ini untuk kalau yang TDMA time division multiple access ya. Nah, kalau dan juga yang code division multiple access juga sudah bisa ya. Makanya dulu atau zamannya apa saya lupa yang sekarang udah nggak ada itu waktu ada HP CDMA itu murah gitu ya. Telepon murah juga ini murah, SMS murah. Itu langsung banyak berebut yang cuman kendalanya apa? Karena CDMA itu kan dia berbarengan, bandwidth-nya sama, tapi yang pakai banyak banget gitu ya. Nah, kebayang jadi ada noise, ada gangguan, itu gangguannya banyak, tapi murah gitu. Kelebihannya itu gitu ya. Nggak boros. Pulsanya murah, ya bisa 1 jam, bisa nelpon 1 jam. Nah, itu. Tapi sekarang langsung padam. Saya lupa ininya nama providernya
Kalau nggak salah warnanya hijau ya, simbolnya hijau. Gitu. Ada yang tahu nama providernya? Yang telepon CDMA. Sekarang udah Asia, ini. Pak. Betul Asia, betul. Asia, Pak. Mungkin Pak Madi masih mengalami ya, Pak, menggunakan Asia telepon itu murah. Jadul itu si teknologi CDMA ya. Murah tapi ya tadi karena berbagi channel satu frekuensi satu semua ini apa namanya? Pelanggannya satu channel satu frekuensi, akhirnya ya itu ya apa ada kekurangannya, ada noise ya. Oke, kita lanjut. Masuk ke ini CDMA tadi. Kalau CDMA bisa sampai pelanggannya bisa 700 jutaan ya. Kalau di sini 120 juta bahkan ya. Ada satu ininya, satu channelnya, satu frekuensi ya kanalnya. Oke, cuman ya tadi ini sudah bisa voicemail, kemudian bisa apa namanya ngirim SMS, ngirim download gambar dulu tuh namanya kalau kirim gambar tuh apa ya Pak Madi saya lupa ininya bentuk ngirim, jadi ada bisa ngirim berita tapi lewat SMS gitu ya, ngirim gambarnya lewat SMS ya. MMS Ya MMS ya, nah MMS betul multimedia message ya, nah itu ya. Nah, tapi sekarang kan udah jarang ya pakai MMS ya. Pakai WA ada ya. Mbak. Iya, itu ya. Oke, kita lanjut. Ini bentuknya ya. Mungkin kalau masih yang menemukan yang generasi 2G, mungkin jadul apa HP-HP jadul masih ada ya. Nah, oke, ini kemudian, nah cuman ada keuntungannya tadi ya, yang dari CDMA tadi banyak ini, ini awal CDMA itu adalah awal dari generasi nantinya adalah untuk dasar dari teknologi 3G, gitu. Dikembangkannya itu dengan ini masih CDMA, kode distribution multiple access ini nih jadi satu ya, POI semua jadi satu, tapi ranknya 125 MHz. Oke, ini saya lanjut. Cuma tadi intinya, cuman kalau CDMA itu keuntungannya privasi akan terjaga karena menggunakan split spectrum. Ya. Nah, tahan terhadap multipath karena menggunakan kode chip. Ya. Nah, kelemahannya tadi ya, safe jamming, transmisi yang datang dari beberapa user tidak selaras, near far problem, sinyal yang lebih dekat ke penerima diterima sedikit terjadi pelemahan daripada sinyal yang lebih jauh. Ya, itu ya. Jadi yang dekat lebih sedikit ya. Oh ya, maksudnya yang lebih dekat lebih besar, tapi yang lebih jauh otomatis ya lebih jauh juga ya, pelemahan ya intinya ya. Oke, kita lanjut ke 3G. Nah, 3G ini evolusi dari CDMA. Ya dari di sini ada masa evolusi dan influence ya, misalnya pengembangan baru dan pengembangan lanjut ininya ya. Jadi apa itu ya 3G ya? Jadi third generation sebagai teknologi yang dapat unjuk kerjanya bisa mencapai kecepatan 144 kbps ya. Nah ini lumayan lah ya, sampai pada kecepatan user kalau misalnya di mobile kan kecepatannya bisa sampai 100 km per jam ya. Banyak kecepatan transfer data rate-nya adalah 384 kbps ya. Kecepatan maksimumnya bisa sampai 2 Mbps untuk user diam itu ya. Kalau diam bisa sampai 2 Mbps, tapi kalau jalan kaki 384 kbps ya. Tapi kalau menggunakan menggunakan motor atau misalnya sambil akses data itu kecepatannya menurun ya, sampai 144 kbps ya. Teknologinya frekuensinya menggunakan 1920 sampai 1980 MHz itu range yang digunakan frekuensinya ya. Oke, ini nah kelebihannya ya pasti ya sudah internet broadband ya, broadband datanya sudah bagus, layanannya sudah banyak di dalamnya, bisa musik, video, game atau lainnya, channel TV juga sudah masuk ke situ ya. Streaming juga conference, video conference sudah masuk bisa di layanan 3G ya. Cuman ini ya masih terbatas juga ya. Kualitas suara sudah bagus,
keamanan yang sudah terjamin, kecepatan data mencapai tadi ya 2 Mbps untuk lokal, dan kalau yang umum, ya, kalau yang di luas, area luas itu 384 tadi ya. Nah, bisa browsing, kemudian telepon, lainnya. Nah ini sudah infrastrukturnya sudah mensupport banyak operator juga ya, karena sekarang udah zamannya 3G katanya ya. Nah, ini mungkin Anda gunakan, nah, cuman tak lama kemudian ini berubah ya menjadi 3,5 ya, ada 3,5. Nah, teknologi 3,5G ini atau yang disebut dengan FDO ya. 3G FDO itu teknologi 3,5G ya. Nah, ini super 3G-nya lah ya. Jadi merupakan peningkatan dari teknologi 3G ya, terutama dalam peningkatan kecepatan transfer datanya yang bisa lebih dari 3G biasa, yaitu di atas 2 Mbps ya. Sehingga dapat melayani komunikasi multimedianya seperti akses internet itu lebih cepat ya, dan video sharing juga bisa lebih cepat ya, 3,5G gitu ya. Nah ini kebutuhannya ini sudah 3,5G biasanya disebut dengan HSDPA ya, high speed HSDPA, high speed downlink paket akses ya. Nah itu dari ini atau yang disebut juga dengan nanti HSUPA ya. Tapi yang terkenal adalah HSUPA karena dibutuhkannya ada downlink ya, download, akses downloadnya yang cepat gitu ya. Nah ini sampai bisa untuk yang WCDMA ini atau yang FDO itu bisa sampai nyusul untuk sampai 11 Mbps ya, sampai rate-nya juga ya 11 sampai 14 itu untuk downlinknya ya, untuk downlink gitu. Oke, itu kemudian, nah ini masih, nah ini HSPA. Nah HSPA ini high speed HSUPA ya, high speed uplink paket akses ya. Kali ini berarti yang uplinknya yang besar. Itu yang teknologi 3G tadi ada FDO, ada SDPA, ada HSUPA. Ya, ini hampir mirip. Nah, bisa dilihat untuk penggunaannya. Ini rank frekuensi dengan yang CDMA FDO dan CDMA WCDMA SPA. Dapat data, kemudian ada voice. Ya, seperti itu artinya. Nah, kalau yang FDO itu dipisah ya untuk rank channelnya. Nah, keuntungannya ini ya, tadi ya sudah dijelaskan ya. Output lebih besar dari 2 mega, kemudian ini cost-nya juga lebih murah ya. Oke. Nah kemudian ada 4G LTE. Nah 4G LTE ini adalah sebenarnya 3G 4G ya, cuman 4G-nya adalah teknologi pembaruan dari 4G yang aslinya gitu ya, karena langsung disebut dengan biasanya yang LTE itu 4G LTE ya, sebutannya langsung 4G aja ya. Nah, jadi kalau di sini dijelaskan 2G dan 3G combine misalnya dari teknologi HSPA 3,5G kemudian baru ke generasi ke 3G. Gitu. Nah sebenarnya ada lagi sebelum LTE itu 3G-nya sendiri, 4G-nya itu sendiri, 4G-nya sendiri. Cuman itu nggak berlangsung lama, langsung ditaikan ya. LTE itu kan long term evolution ya, long term evolution. Jadi dia bisa lebih bagus lagi ya ininya. Nah itu bisa dilihat dari kalau yang berlarinya ya, diberatkannya ya. 1G, 2G, 3G, 4G ya. Sampai 10.000 Mbps. Kemudian 4G LTE ini menggunakan teknologi OFDM, orthogonal frekuensi, dia bisa multiplexing. Nah, ini kemudian yang tadi OFDM, ini menggunakan OFDM ya. Teknik transmisinya menggunakan beberapa buah frekuensi yang saling tegak lurus atau ortogonal. Nah, mirip seperti OFDM dengan membagi beberapa kanal yang dialokasikan tiap user, tetapi OFDM menggunakan spektrum yang lebih efisien dengan
channel ya, spacing antar pengguna lebih dekat seperti ini, yang bawah ya. Kalau yang FDM itu yang atas, yang bawahnya FDM. Dia lebih, terus penggunaan jadi bandwidthnya lebih hemat. Ya, tidak pemborosan bandwidth gitu ya. Nah, keuntungannya di sini ya tadi ya, lebih cepat koneksinya, terus kemudian support terhadap banyak antena, more antenanya ya, terus ini carrier aggregation-nya ini pembawa frekuensi pembawanya ya, itu agregat sampai 100 MHz per high data rates to carrier komersial ini, jadi lebih banyak, lebih murah juga ya. Connect real time, ini sudah real time, low latency juga ini lebih responnya lebih optimal ya, antara user maupun kontrol dengan yang ada yang BTS-nya, providernya ya. Oke, nah ini bisa diibaratkan kalau antara 1G sampai 5G ya, seperti ini ya. Ada orang, yang ini mobil, yang 2G, yang 3G pesawat. Nah, ini yang 4G ini apa ini? Satelit ya. Space probe orbiting Jupiter. Kemudian yang 5G Starship. Oh, ini udah jalanan Starship itu apa? Ya kapal bintang ya, misalnya ini untuk di luar angkasa gitu ya. Oke. Ini Pak Madi ada yang mau dijelaskan sebelumnya atau lanjut gimana? Lanjut aja dulu nggak? Lanjut. Oh ya, siap. Baik, yang teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut materi yang untuk protokol dan fitur pada mobile cellular network? Silakan. Tidak ada. Mas Taufan, Mas Ahmad Nasrul, Mbak Fitra, Mbak Bella, Rita, Mbak Feriana, Mas Ganu, Mas Rizky, Mas Riwaka, Mas Maulana, Mas Hanif, Mas Bagus, gimana? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke, kita lanjut ya. Baik, selanjutnya adalah protokol dan fitur-fitur pada mobile cellular network, di mana ini berkaitan dengan nanti protokol yang bisa diakses oleh setiap generasi itu apa saja ya. Service atau layanan yang bisa diakses oleh generasi yang ini apa aja ya. Contoh di sini bisa dilihat yang 1G itu hanya voice saja, yang 2G itu bisa voice dan data sinyal sudah masuk ke tadi ya, digital fidelity cellular phone-nya sudah ya, sudah bagus ya, ada SMS dan yang lainnya. 2.5 atau 2,5G ini sudah masuk ke GPRS atau 8G-nya. Ini bagus lagi. Kemudian 3G sudah masuk voice data, video sinyal, video, kemudian 4G ini sudah masuk ke video conference, video on demand, ya, VOD dan lainnya. Oke, kemudian ini yang tadi ya, contoh-contoh dari generasi 1G ya, MPS, NMT. Mungkin bisa dicek ya di contoh-contoh dari perangkatnya yang mendukung ini, bisa di Google, itu banyak ya. Contoh-contoh itu jadul ya, zaman-zaman yang jadul, MPTEK, seperti 50. Kemudian untuk yang 2G ini sudah masuk ke GSM, GPRS ya untuk internetnya. Kemudian ada yang untuk 8G-nya ini yang sudah lebih cepat lagi, GPRS ya. Walaupun Mas sekarang ya juga ya mungkin kalau misalnya sekarang itu misalnya dilihat dari alokasi tempat, misalnya ya, alokasi tempat. Kalau misalnya bisa jauh atau coverage-nya areanya hampir black spot, biasanya diarahkan ke yang paling rendahnya ya. Nah, dia tidak dapat ke 4G, maka di switch ke 3G. Nah, 3G-nya nggak dapat, di switch lagi ke 8G. Jadi seperti itu. Kalau yang sekarang ya, posisi sekarang itu bisa mendapatkan 8G kalau misalnya sudah mau black spot gitu ya. Itu biasanya diarahkannya ke situ. Karena layanannya ya terbatas ya. Kecil ya, bisa auto switch-nya.
Nah, ini bisa dilihat untuk, oke belum ya, belum terlihat. Next. Nah, ini untuk kelanjutannya yang termasuk dalam protokol 3G, katanya yang 2,5G, ini yang 3G, ini ada masih, edge juga masih dalam ke 3G ya, karena dia tetap masih digunakan. Cuman kalau yang 2G tadi, yang GPRS sudah tidak ada ya sekarang itu, sudah nggak ada yang ini ya. Nah, tapi edge itu masih digunakan. Yang CDMA, kemudian CDMA, CDMA, ini teknologi-teknologi pada protokol 3G ya, ya UMTS ya. Nah, kalau ini berarti Indonesia Mobile Telecommunication System atau UMTS, itu merupakan teknologi generasi ketiga ya, atau 3G yang menggunakan wideband AMR ya. Jadi, ini untuk kodifikasi suara sehingga kualitas suara lebih baik ya dari generasi sebelumnya. SPA tadi high speed packet access. Tadi sudah jelaskan 3,5G ya masuknya. Oke. Uplink dan downlink, ini mengutamakan uplink dan downlink disediakan dengan fokus pada kecepatan. Kalau HSPA berarti upload ya. Kalau HSDPA berarti download ya. Oke. Kemudian ada lagi HSPA+. Nah, HSPA+ ini dia disebut dengan evolusi HSPA sendiri ya. Teknologi standar bit ininya lebih lebar ya. Dan, kemudian bisa mencapai 42 megabit per second ya. Nah, untuk downloadnya dengan menggunakan modulasi 4 QIM dan 11 megabit untuk uploadnya. Jadi download bisa tetap lebih besar ya. Untuk yang HSPA+. Nah, ini kalau HSPA+ memberikan pilihan berupa arsitektur all IP yang dapat mempercepat jaringan serta lebih murah dalam pembayaran dan pengendaliannya. Ya. Ada kemudian CDMA, ini teknologi-teknologi dari 3G ya, evolusionernya. Baik, lanjut ke 4G. Nah, ini 4G ada teknologinya ada 3, 4GL, 4GE, dan IP Media Subsystem IMS ya. Nah, ini misalnya lebih ke ini ya. Ini hampir sama kalau 4G yang R itu seperti WLAN yang 802.11 ya. Yang menggunakan wireless LAN. Itu kecepatannya hampir sampai ke 554 Mbps ya. Mbps, tetapi masih terbatas pada area layanan yang terbatas saja, hanya beberapa radius beberapa meter saja sampai 300 meter ya. Itu yang sampai kecepatannya 54 Mbps ya. Nah, cuma kalau misalnya beberapa kilometer itu akan menurun ya sampai 2 Mbps ya. Itu untuk yang jadi generasi ini adalah yang menggunakan FDMA tadi ya, FDM ya, generasi yang dari FDMA dan TDMA, FDMA ya, generasi dari FDMA. Kemudian apa lagi ini yang 4GE. Nah, kalau yang 4GE ini dia berbeda dengan teknologi 4GR. Nah, kalau 4GE ini teknologi yang diusung oleh 4GE merupakan pengembangan teknologi berbasis 3G atau UMTS ya, yang telah diimplementasikan oleh Third Generation Partner Project 3GPP ya, atau dikenal dengan nama 3GPP Long Term IT atau LTE ya, LTE itu disebut dengan LTE. 4G itu atau LTE. Nah, itu yang sekarang digunakan juga ya. Nah, kemudian kalau yang IMS atau IP Media Subsystem ini dia menjembatani gitu ya, menjembatani sekaligus mengkonversikan berbagai teknologi jaringan sehingga operator dengan teknologi GSM, GPRS, EDGE, 3G maupun tradisional PCSTN itu dapat untuk migrasi dan memberikan layanan 4G dengan interoperability-nya itu antar sistem bisa lebih terjamin gitu ya.
yang IP media system. Jadi switch bisa langsung migrasi. Ya. Oke, kemudian ada arsitektur GSM pada mobile cellular network. Nah ini untuk teknologinya ini global system for mobile atau GSM ini merupakan teknologi yang kedua 2G. Teknologi ini mengadopsi sistem modulasi digital, lebih besar kualitas suara dan sekuritas yang lebih baik jika dibandingkan teknologi seluler generasi pertama MPS 1G yang masih analog. Ini dalamnya ya, arsitektur jaringan GSM ini ada SSS, atau switching subsystem ya, network switching subsystem MSS. Kemudian ada BSS, ini base station subsystem yang merupakan radio subsystem, ada S. Kemudian terakhir ada operation dan maintenance system OMS, operation and support system. Ini adalah arsitektur jaringan GSM ya. Bisa dilihat ada servernya, kemudian ada PSTN-nya sebagai BTS-nya, towernya. Ini. Jadi intinya kalau yang SSS, yang radio SSS ini dia sebagai sistem perangkat yang menghubungkan pelanggan dengan sistem sentral, yang RSS itu ya radio subsystem. Ya. Nah itu dia sebagai perangkat yang menghubungkan pelanggan dengan sistem sentral. Radio subsystem terdiri dari 3 komponen, yaitu ada MS, kemudian ada BSS, dan ada satu lagi BTS ya. Oke. Mobile station yang pertama ya, jadi perangkat kita ya, mobile pelanggan itu bisa berlayanan komunikasi yang bergeraknya ya. Atau handphone kita itu namanya sebut mobile station ya. Kalau yang kedua BSS itu base station system ya. Nah, itu adalah kalau BSS itu ada terdiri dari 3 juga, ada BTS, ada BSC, satu lagi ada TRAU ya. Nah, kalau yang BTS kan tadi dijelaskan ya, base transfer station. Ini sebagai perangkat pemancarnya ya, dan penerima juga sekaligus yang memberikan ke MS atau mobile station fungsinya radionya. Dalam BTS terdapat kanal traffic ya, kanal broadcast-nya, kanal kontrolnya yang digunakan untuk komunikasi. Kemudian base station controller. Nah, ini yang BSC ini dia sebagai pengaturnya, pengatur traffic yang datang atau yang pergi ya, dari BSC menuju MSC, mobile mobile station center ya. Kemudian BSC mengelola sumber radio dalam pemberian frekuensi untuk setiap BTS dan mengatur handover ketika mobile station melewati batas antar sel. Oke, kemudian saya lewat dulu ini yang pentingnya. Nah ini yang tadi MSC tadi ya, Mobile Switching Center itu yang untuk penyambungan sentral di sentral ya, untuk memberikan fungsi-fungsi lain ya. Nanti si BMSC ini dia sebagai penghubung terhubung ke BSS dan jaringan luas seperti MSC dan PSTN ya, ISDN dan lainnya. Nah, ini yang BSS yang dikotakin ya itu ya. Nah, dan itu mungkin bisa nanti ini ya, teori-teorinya bisa Anda baca ya, apa itu BSC tadi ya, sudah dijelaskan. Silakan nanti modulnya itu bisa Anda akses juga, sudah di-upload di El Nino ya. Jadi kalau misalnya nanti kelewat ataupun yang belum paham bisa nanti dibaca-baca kembali untuk teoritisnya ya. Kemudian sistem GSM ini ada 3 buah antarmuka standar yang terdiri dari 3 ya, antarmuka udara, antarmuka habis. Ini maksudnya habis ini adalah dia menghubungkan BTS dan BSC ya. Serta antarmuka A interface berupa PCM line yang menghubungkan BSC dan MSC. Nah, jadi UM ini ya adalah interface standar lah ya untuk telepon seluler GSM
ya, antara mobile station dan BTS ya. Kalau air interface itu tadi ya antara MS dan BTS. Nah, habis interface ini interface antara BTS dan BSC. Itu bisa dilihat dari gambar ya. Ya, sama seperti interface terestrial lainnya, kecepatan transmisinya 2 Mbps yang dibagi dalam 32 kanal. Dan kecepatan masing-masing kanal sebesar 64 kbps. Ya. Oke, kita next. Nah, ini kalau ini lagi ya, jaringan ini sudah masuk ke jaringan. Mungkin di sini ada yang basicnya jaringan dari Telkom ada. Nah, itu nanti udah paham ya. Kalau belum, sebenarnya sudah kita bisa lintas belajarnya ya. Ada programnya, kemudian ada elektronikanya, kemudian ada jaringannya. Kemudian ini bisa dilihat ya untuk ada routernya sebagai pengendalinya ya, router, kemudian MS-nya, mobile station center-nya ya, bisa terlihat sampai ke mobile station ya. Dan Anda lihat ya prosesnya ya. Nah, teori-teori yang persingkat-singkatan tadi sudah dijelaskan, tinggal buka kalau ada lupa ya. Kemudian ini masih seputar dari provider ya, di posisi provider. Ini base station subsystem terdiri dari 3 juga ya. Base transfer station BTS tadi ya, base transfer station controller BTC dan transcoder TRC. Jadi banyak ya, besar di dalamnya. Rumit ternyata ya. Kita taunya hanya akses saja, mobile buka. Ini ternyata dia melalui rute-rute yang cukup panjang gitu ya. Tapi ya hebatnya bisa cepat ya koneksinya. Nah, itulah teknologi yang sampai 4G ini ya. Tanpa tahu kita alurnya ya. Padahal alurnya seperti ya, lumayan. Nah, ini tadi udah jelaskan apa itu BTS, apa itu BSC ya. Nah, kalau transcoder itu tadi ya berfungsi untuk mengkompres data ya atau suara keluaran dari MSC ya yang 64 kbps menjadi 16 kbps ya ke arah BSC. Dan sebaliknya untuk efisiensi kanal transmisi. Nah, ini jadi ke transcoder ini dia fungsinya hanya mengkompres data. Kemudian komponen NSS pada jaringan GSM terdiri dari ada beberapa MSC, Home Location Register, Visitor Location Register, Authentic Center, Equipment Identity Register, Gateway MSC, dan lainnya ya. Nah ini, mungkin nanti untuk teoritisnya mungkin silakan Anda ini ya di chat. Intinya kalau tadi MSC itu kan dia mengatur komunikasi antar pelanggan dengan user jaringan komunikasi lainnya ya. Kalau Home Location Register dia sebagai database-nya ya, yang berisi data pelanggan yang tetap suatu wilayah cakupannya yang ada di daerahnya itu sendiri ya. Jadi pelanggan-pelanggan yang ada di daerah itu sendiri maka di-handle oleh si HLR ini ya. Nah, data tersebut seperti layanan pelanggan, servis tambahan, informasi mengenai lokasi pelanggan. Nah, itu kalau Visitor Location Register ini dia sebagai database juga ya. Tapi ini dia informasinya sementara ya mengenai pelanggan yang melakukan mobile roaming atau kalau ada roaming cakupan dengan yang lain gitu ya. Kalau lintas pelanggan itu disimpannya di VLR ya atau visitor dari cakupan lain gitu ya. Authentication Center ini berkaitan dengan sama berisi database juga tapi di sini sifatnya lebih rahasia. Ya, format kodenya, bentuk pengamanannya dan pengontrolannya itu lebih terjamin ya, sehingga mencegah pelanggan yang tidak sah itu melakukan kecurangan gitu ya. Nah, itu di Authentication Center ya. Equipment Identity Register AIR ya, itu merupakan database terpusatnya ya. Jadi di sini adalah diregister semua database yang layanan dari pelanggan itu semua di AIR atau yang istilahnya kalau di kita itu terregistrasi di IMEI ya, International Mobile Equipment Identity ya.
Jadi emailnya. Jadi sekarang kan wajib ya kalau kita beli handphone, handphonenya harus terdaftar juga ya di Kominfo ya. Gateway MSC. Nah, ini juga berfungsi sebagai interface antar jaringan GSM dengan jaringan lainnya. Ada lagi komponen OSS. AMC sebagai pusat pengontrolan operasi dan pemeliharaan jaringan, fungsi utamanya mengawasi alarm, perangkat, dan perbaikan terhadap kesalahan operasi. Jadi tadi AMC ada OS ini ada OMC, terus ada NMC ya. Nah, ini banyak istilah-istilah ya yang baru. Ya, intinya mungkin ya tadi ya sudah dijelaskan yang sebelum-sebelumnya ya seperti ada AIR, ada MSC, ada GMSC ya. Nah, itu fungsi-fungsinya sudah ini bagian-bagian ini yang tadi ya lebih detailnya. Oke, sekarang masuk ke mobile phone network. Nah, ini contoh paling umum dari jaringan seluler adalah jaringan telepon seluler. Ya. Simple cell adalah telepon portable yang menerima atau melakukan panggilan melalui BTS. Jaringan mobile phone mendadak menggunakan sel karena keterbatasan frekuensi radio. Nah, ini struktur dari mobile phone seluler network terdiri dari ya tadi ya yang dijabarkan tadi juga ya sudah gambarnya seperti ini ya. Silakan dibaca. Kemudian, nah ini ada proses handover. Nah, proses handover itu pada saat kita berpindah ke BTS satu ke BTS lainnya. Handover di sini ada pengalihan panggilan dari satu sel ke sel lain. Ketika sebuah seluler bergerak melewati wilayah cakupan layanan lintas sel, maka dia sifatnya namanya handover. Proses handover terjadi karena kualitas atau daya rasio turun di bawah nilai yang dispesifikasikan dalam BSC. Penurunan level sinyal ini dideteksi dari pengukuran yang dilakukan MS maupun BTS. Jadi di sini langsung otomatis dia diukur kalau misalnya rendah, sudah cakupan sinyalnya rendah, dia akan auto switch yang sinyal yang lebih tinggi gitu ya. Nah, itu dipantau oleh MS dan BTS-nya ya otomatis. Dan MS-nya juga, si handphonenya itu ada generasi auto switch juga ya. Oke. Nah ini proses handover. Ini bisa dilihat ya, ada penurunan kan ya. Misalnya MS mengirim pesan hasil ukur pilot B dan memindahkan status pilot B dari neighbor ke kandidat set. Bisa terlihat jelas. Kemudian MS menerima pesan dari sel A berisi PN offset sel B dan alokasi walls code ya untuk TC H dan MS start komunikasi menggunakan TC tersebut. Nah, terus kemudian MS memindahkan status pilot B dari kandidat set ke aktif set. MS mengirim pesan handover komplit ya. Sekarang ada 2 pilot yang aktif. Saya lihat yang di tengah-tengah gitu ya. Kemudian baru MS mendeteksi pilot A jatuh lebih kecil dari T drop, MS start mengaktifkan timer. Ini proses ininya ya, logikanya ya. Proses alurnya, timer mencatat di drop, MS mengirim PSMM ya atau pilot strength mission message ya. Kurang dari kekuatan ya pesannya tadi ya. Kemudian MS menerima handoff direct message terakhir ini ya. Pesan ini berisi hanya PN offset sel B tanpa PN offset sel A. Terakhir baru MS memindahkan status pilot A dari active set ke neighbor set. Jadi ini proses handovernya. Nah, kemudian ini frekuensi selulernya. Ya, kalau FDMA 800-900, GSM 890 sampai 160 dan 1710 sampai 1880 MHz. Nah, kemudian sampai ke generasi 3 menggunakan frekuensi 1710 sampai 2170 MHz. Nah, ini ya penggunaan frekuensinya. Nah, jadi sebenarnya frekuensi lebih besar, nah, berarti generasi lebih besar, tapi biasanya radiasinya juga lebih besar. Ya, ini kadang-kadang data yang dilewati dia menggunakan daya yang lebih besar juga. Ini kondisi
network mobile sekarang seperti apa? Antara kira-kira menurut Anda network pada saat seperti ini, kira seperti maksudnya kondisi mobile network sekarang itu seperti apa gitu ya? Mungkin ya ini mungkin untuk tantangan menjadi programmer yang programmer mobile, yaitu akan menjadi hal yang lebih ini sebenarnya lebih menantang ya nantinya ya, karena lebih canggih dengan lebih fiturnya lebih lengkap. Nah itu akan menyediakan banyak fitur di dalamnya gitu yang bisa kita develop ya. Oke, perangkat mobile versus perangkat non mobile. Ini mungkin Anda sudah download ininya, nanti sudah ada jawabannya juga ya. Nah, intinya jadi berbeda. Intinya adalah bagaimana menurut Anda perbedaan antara perangkat mobile dan perangkat non mobile, maksudnya yang preset ya. Ini intinya adalah kan perangkat mobile kan jelas ya. Mobile kan yang bergerak, yang non mobile berarti yang tidak bergerak, yang stand, yang fix ya. Ya, jadi intinya adalah berbeda powernya juga pasti, kapasitasnya dan kemampuan serta kemampuan mobilitasnya ya itu pasti ya. Oke, seperti non mobile itu apa? Laptop itu mobile atau non mobile kira-kira? Kalau menurut Anda? Coba siapa yang bisa menanggapi kalau laptop itu mobile atau non mobile kira-kira? Boleh jawab. Nggak ada yang jawab. Nah, sebenarnya kalau laptop ini sebenarnya bisa dua-duanya ya. Bisa perangkat mobile dan bisa perangkat non mobile. Perangkat mobile, nah kalau misalnya daya intinya kan dia bisa dibawa kemana-mana pada saat ada coverage, bisa ada intinya kalau ada layanannya pada saat dibawa kemana-mana itu tetap jalan, maka itu disebut mobile gitu ya. Contoh misalnya ya laptop, kalau misalnya dia terkoneksi dengan WLAN, sepanjang dia terkoneksi dengan WLAN, kemudian dibawa kemana-mana sih tetap nyambung gitu ya, tetap terkoneksi dan layanannya tetap jalan, maka disebut mobile. Tapi pada saat dia layanan tidak ada layanan, tidak ada akses, kemudian WLAN-nya terputus, kemudian atau powernya off ya mati ya, maka dia disebut dengan non mobile. Seperti itu ya perbedaannya. Oke, ini statistik dari ini ya penggunaan internet ya. Sampai 2000 ini belum update lagi ya, apalagi kalau sekarang pasti lebih besar lagi ya. Ini sampai tahun 2016 ya. Nah, ini perilaku user pada perangkat mobile. Ada low mobility, ada medium mobility dan high mobility. Intinya ya low mobility berarti perpindahan usernya sedikit cenderung tetap, jadi nggak terlalu mobile, nggak terlalu bergerak gitu ya. Kalau medium berarti perpindahan user sedang dan ada kemungkinan berpindah jaringan. Nah, ini. Yang terakhir adalah high mobility, dia sering berpindah jaringan, berpindah tempat ya. Nah, ini high mobility. Nah, masalah pada TCP. Nah, ini mungkin berkaitan dengan TCP itu ada yang tahu kepanjangan TCP? Di sini. Ini berkaitan sudah masuk ke jaringan ya. Jadi ini adalah protokol ya, protokol standar yang yang digunakan oleh mobile equipment. Ya, ini berkaitan dengan TCP. TCP itu Transmission Control Protocol yang digunakan protokol standar yang digunakan oleh perangkat komputer biasanya ya, atau mobile juga menggunakan TCP. Nah, cuman problemnya ini ya oleh mobilitas skala tinggi maka akan menggunakan beberapa ya koneksi yang khusus ya, protokol yang khusus untuk yang mobile. Gitu ya. Nah ini. Ya. Host harus berada di lokasi atau jangkauan wilayah yang tetap. Nah intinya mengandalkan routing untuk mengirim data. Nah,
Nah, kalau misalnya user berpindah ke ruangan atau area lain, nah itu bagaimana? Nah ini ya, maka akan muncul problem. Ya, solusinya ya berarti dia harus mendesain protokol ya, yang support dengan mobile itu sendiri. Itu namanya apa? Namanya mobile IP. Ya. Mobile IP adalah protokol standar komunikasi yang didesain untuk perangkat mobile agar memiliki IP address permanen walaupun berpindah network gitu ya. Jadi kalau misalnya kita contoh aja kalau misalnya menggunakan laptop saja ya, kita pakai yang apa? Menggunakan wireless dari hotspot satu ke hotspot lain, bisa beda gedung. Nah itu biasanya kan nggak langsung, ada yang mungkin auto switch ya. Nah tapi dia pasti kalau dicek itu IP-nya pasti berbeda gitu ya. Nah, tapi kalau yang mobile IP itu fixed IP ya, atau IP address-nya permanen walaupun berpindah network gitu ya. Dan juga ini IP-nya adalah semi public ya. Jadi istilahnya bisa ditrace dari IP luar gitu ya. Ternyata karena itu memudahkan dari penanganan ya, pengelolaan IP address di mobile station tadi ya, misalnya di providernya ya. Oke. Nah ini ya, yang kendalanya ya, desain mobile IP ini ya, pada gambar ini digambarkan sebuah home node ya, dan home agent ya, di mana home node ini memiliki permanent address ya, home node yang ada laptopnya itu sesuai dengan yang diberikan oleh home agent ya. Nah, ini proses yang menggunakan agent. Kemudian ini terlihat bahwa ada sebuah mobile node ya. Nah, kemudian pada protokol mobile IP memiliki dua IP address ya, yaitu permanent address dan care of address. Lanjut. Nah, jadi di sini router yang memiliki kemampuan khusus yang sedang melayani jaringan di mana mobile node sedang terhubung. Jadi ini home agent itu adalah router yang memiliki kemampuan khusus yang menjadi pelayan bagi mobile node yang terhubung. Nah, jadi permanen address ini didapatkan oleh mobile node pada router ini ya. Nantinya dia yang membaginya ya. Pada kondisi ini mobile node belum wajib memiliki care of address ya. Nah, ini yang sudah menjadi permanen address. Nah, jadi sudah kalau berpindah tadi kan berpindah ya dari satu yang sebelah kiri pindah ke sebelah kanan. Nah, dia otomatis mobile node mengunjungi sebuah visited network baru yang memiliki router atau agent ya, yang menjadi router baru bagi mobile node. Nah, saling berkirim untuk IP address-nya sehingga mobile node itu dia wajib memiliki permanent address dan care of address ya. Ini prosesnya ya. Untuk memiliki permanent address itu seperti apa? Dia antar di router itu dia antar bagi ya informasinya sehingga tetap ada simpan untuk memiliki mobile permanent address-nya ya. Oke. Nah, baru di sini baru mobile node wajib memiliki permanent address ini yang tidak boleh berubah. Yang boleh berubah pada mobile node ini adalah care of address-nya saja. Penjelasan tentang care of address ini tadi ya. Jadi address baru ya, yang baru didapatkan setelah mobile node itu pindah ke jaringan lain ya, selain dari home agent-nya gitu. Itu namanya care of address ya, ini yang sudah dikunjunginya gitu ya. Terus ada lagi visited network. Ini berarti jaringan baru yang menjadi rumah bagi mobile node ya. Jadi visited network ini jaringan baru yang ini ya sudah dikunjungi ya oleh mobile node-nya. Nah, kalau foreign agent ini adalah router atau ya router itu yang ini yang kecil ya, bulat-bulat ini. Ini ya, pada visited network yang melayani mobile node
Router ini memiliki kemampuan khusus untuk berkomunikasi dengan home agent. Nah, ini yang rutekan dari jaringan itu sendiri, ya. Nih, jadi apa? Ini origin agent itu routernya ya. Nah, koresponden mobile node lain yang sedang berkomunikasi dengan mobile node yang berpindah jaringan. Jadi contohnya ini source atau server yang sedang diajak berkomunikasi ya, oleh mobile node. Pada protokol mobile IP prosesnya mobile IP itu proses komunikasinya itu tidak terputus atau terganggu walaupun mobile node berpindah posisi ya atau berpindah jaringan. Ya. Oke. Proses mobile IP, agent discovery mobile node, registration direct routing. Nah, ini maksudnya proses mobile-nya ya. Proses mobile IP itu seperti apa? Sebenarnya hampir mirip dengan yang tadi. Nah, jadi ini fungsi dari agent discovery yang berfungsi intinya adalah setiap home agent dan foreign agent melakukan broadcast dengan mengirim sebuah broadcast ICMP yang dimodifikasi. Nah, ini sudah masuk ke protokolnya ya, protokol untuk broadcast-nya. Kemudian broadcast ini nanti dibaca oleh mobile node dan jika mobile node mendeteksi adanya home agent atau foreign agent maka dilakukan proses registrasi. Dinamakan dengan agent discovery. Pertama melakukan broadcast dulu melalui paket ICMP atau Internet Control Message Protocol ya. Yang kemudian di broadcast ke seluruh jaringan, ke seluruh mobile node. Nanti baru node akan mendengarkan, listen, ada broadcast dari home agent, kemudian jika ada ada mobile IP, maka dia ada registrasi. Prinsipnya sebenarnya hampir sama seperti proses kalau di jaringan itu DHCP ya, lebih mirip ya. Kemudian mobile node registration ini di home network, kemudian ada mobile node registration ke home agent, hanya mengisi permanent address tanpa mengisi care of address. Nah ini kalau jelasan dari registrasi mobile node ya, pada jika mobile node berada pada home agent. Ya, perbedaan paling penting adalah tidak adanya penambahan care of address jika berada dalam satu jaringan dengan home agent. Ya. Nah ini skema registrasi node ditunjukkan dengan gambar pada kasus ini mobile node berada dalam jaringan foreign agent. Nah, oke, ini detailnya proses timing mobile node registration beserta contohnya ya. Perhatikan pada gambar tersebut nilai dari permanent address dan cutoff address. Permanent ini. Kita lihat ya, dan registrasinya prosesnya seperti apa. Nah, ini sudah detail ke jaringan ini ya, apa? Jaringan provider menggunakan mobile ya prosesnya. Nah, ini proses-prosesnya mobile node registration-nya untuk mendapatkan mobile IP itu sendiri. Nah, kemudian ada indirect routing. Ini sudah masuk routing, ya routing itu ya penelusuran rute ya sampai menemukan destination-nya atau tujuannya. Nah, yang intinya yang berbeda adalah mobile node tidak mengirimkan kembali data melalui home agent, tapi langsung mengirim reply ke koresponden ya. Kalau direct routing langsung ya. Namanya juga direct, ini dia minta alamat foreign agent ya ke home agent. Jika alamat ditemukan maka koresponden langsung berkomunikasi ke foreign agent tanpa harus melalui home agent, direct langsung. Nah ini di dalamnya ya IP mobile untuk paketnya, encapsulation-nya seperti ini. Dia tetap menggunakan IP tunneling ya. IP tunneling ini digunakan untuk melakukan encapsulation IP pada pengiriman data oleh home agent ke foreign agent dalam satu paket ini. Nah, ketika sampai di foreign agent ya, yang bawah itu,
data kembali di de-encapsulation ya, agar dapat dibaca oleh mobile node. Jadi lebih aman ya. Oke, mungkin dari sini ada yang tanyakan. Ini sudah materinya sudah jaringan komputer tapi jaringan mobile IP ya. Ya lebih ke situ. Jadi sudah belajar, Anda belajar dengan Telkom ya. Sini. Komunikasi jaringan. Silakan yang ditanyakan. Pak Madi, monggo. Ya, Pak Kuat, ini kayaknya waktunya udah 5:30 ya. Iya. Mungkin kita jam aja dulu ke yang Git ya, mungkin ya. Ya, betul. Pemberian wawasan ya. Monggo Pak. Nah, Saya ya. stop share ya. Ya, oke. Oke, halo Mbak. Assalamualaikum. Masih sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Ya, Pak. ya, oke. Ini materi terakhir ini pemberian wawasan ya, Mbak. Jadi, walaupun Anda orang informatika, tetap harus mengetahui tadi yang disampaikan Pak Kuat tentang jaringan mobile yang menjadi apa istilahnya media ya untuk komunikasi data dari aplikasi Anda. Nah, ini harus Anda pahami karakteristiknya dan seterusnya. Nah, sekarang ini materi yang kedua, ini juga pemberian wawasan tapi ada prakteknya. Cuma kalau prakteknya Pak Mar disampaikan di sini waktunya akan panjang. Nanti bisa dicoba sendiri ya, coba sendiri. Jadi yang kedua ini saya share ya, ini ya. Saya share. Ya, materinya. Oke, sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya, oke. Materinya itu mengenal tentang Git ya. Jadi gini Mas, Mbak. Kadang-kala kan kita harus bekerja dalam sebuah tim ya untuk membuat sebuah software, sebuah project, aplikasi atau sistem informasi begitu ya. Nah, kalau diucapkan satu orang, satu aplikasi atau informasi kan nanti ya man hour-nya terlalu panjang ya, hour-nya terlalu panjang, maka harus dipecah-pecah. Orang ini mengerjakan ini, orang ini mengerjakan itu, dan seterusnya. Nah, bagaimana kemudian mengkoordinasikan mereka semua untuk bekerja dalam sebuah project, ya, sebuah project untuk menyiapkan coding-codingnya secara bersama, maka kita menggunakan sebuah media, wadah, software, aplikasi yang disebut dengan Git. Nah, Git nanti ada dua versi, nah, dua model lah ya, dua model. Yang pertama itu Git yang bisa kita install secara desktop ya di komputer kita ya. Jadi kita nanti bisa membuat projectnya di komputer kita begitu ya. Tapi nanti tetap bisa online. Yang kedua menggunakan user interface-nya pakai web, menggunakan GitHub ya, github.com ya. Atau github. apa ya, nanti dicek lagi. Nah, dua-duanya ini penting ya, tetapi yang dijelaskan di sini itu sepertinya masih Git yang ada di komputer kita gitu ya. Mengelola project secara bersama tapi bisa diinstal di komputer kita ya. Oke, jadi filosofinya itu, jadi apa itu Git ya? Git itu adalah salah satu sistem pengontrol versi atau version control system pada proyek perangkat lunak yang diciptakan oleh Linus Torvalds. Ingat ya, Linus Torvalds itu yang awal-awal menciptakan atau memperkenalkan sistem operasi Linux ya, yang open source itu ya. Nah, pengontrol versi ini bertugas mencatat setiap perubahan pada file proyek yang dikerjakan oleh banyak orang maupun sendiri ya, ya. Yang dicatat itu hanya komitnya Mas, perubahannya ya, orang ini ya kemarin mengubah ini, kodenya seperti ini, itu yang dicatat yang itunya ya. Kemudian Mas ini ya tanggal sekian jam sekian ya, komitnya atau mengubah ini ya, nama komitnya ini, terus kode komitnya ini, dan seterusnya ya. Jadi setiap perubahan itu tercatat sehingga nanti
pengembang yang lain itu bisa melihat, oh kemarin diubah ininya, oh kemarin diubah ininya, gitu ya. Saya tak teruskan di sini hasilnya. Nah, saling bisa mengontrol. Ya mirip Anda mengerjakan sebuah file di Google Cloud ya, misalkan file dokumen, tapi ini versi kode program, gampangnya gitulah ya, versi kode program. Nah, kan kalau di cloud itu tercatat ya Mas Mbak, yang login, yang online siapa saja, terus tadi diubah oleh siapa, yang diubah apanya gitu ya, kelihatan ya. Oke, kemudian Git dikenal juga dengan Distributed Revision Control ya. Nah, VCS-nya terdistribusi, artinya penyimpanan database Git tidak hanya berada dalam satu tempat saja, tapi banyak tempat ya, nanti bisa sinkronis. Ya. Sedangkan pada VCS sistem terpusat, ada yang terpusat, ada distribusi ya. Database simpan dalam satu tempat ya. Nah, setiap perubahan disimpan di sana. Nah, VCS terpusat itu memiliki beberapa kekurangan. Ya kayak Anda tadi ya membuat file bersama di Google Cloud gitu ya, Google Doc misalkan ya. Kemudian kan itu filenya kan satu di situ. Setiap kali yang mengubah, nah, maka akan terjadi perubahan di situ. Nah, setiap tim baru terkoneksi ke jaringan untuk mengakses source code. Nah, ini kelemahannya semuanya harus koneksi ke jaringan, tersimpannya di satu tempat. Nanti kalau servernya masalah, ya nanti file Anda juga masalah gitu ya. Nah, karena itu Git hadir untuk kekurangan yang dimiliki VCS besar. Nah, Git itu nanti bisa Anda install di komputer Anda, kemudian Anda bisa lakukan updating di situ. Nanti kalau commit nanti akan tercatat, baru dicatat di servernya. Gitu ya. Nah, ini apa yang dilakukan oleh Git. Nah, sebelumnya Anda kalau membuat tugas akhir ini yang pertama final.doc gitu ya. Setelah itu direvisi lagi, final revisi doc. Setelah itu final revisi lagi doc, lagi doc, lagi doc, lagi sampai kapan gitu ya. Nah, ini kan pencatatannya tidak terstruktur gitu ya. Nah, Git itu nanti membenahi ini semuanya. Ya, semuanya ini revisi yang dibuat ini ya. File proyeknya tetap satu, tapi yang dicatat nanti perubahan-perubahannya. Paham ya? Yang dicatat hanya transaksi perubahan-perubahannya. Transaksi itu akan dicatat ketika sudah membuat commit. Nah, gitu ya. Nah, perbedaannya saat kita ingin menyimpan semua perubahan pada file, biasanya kita membuat file baru ya. Kemudian filenya akan menumpuk pada direktori seperti yang tadi itu. Nah, setelah Git hanya ada satu file ya, dan perubahannya disimpan dalam database. Yang disimpan hanya perubahannya saja. Git hanya akan menyimpan delta perubahan, jadi deltanya saja. Yang tidak diubah itu ya tidak diapa-apain ya. Nah, yang disimpan itu delta perubahannya. Sehingga tidak akan menyimpan seluruh isi file yang memakan banyak memori. Ini juga menginginkan kita kembali ke versi yang kita inginkan. Nah, misalkan ternyata sudah dimodifikasi banyak gitu ya, ternyata maut semua, wis kembalikan aja ke awal lah. Nanti kita bisa setback lagi ke kondisi awal. Ya. Atau istilahnya kalau di Windows itu ke previous ya, atau first installation atau factory setting dan sebagainya ya, ke awal gitu ya. Ini. Kemudian manfaat Gitnya bisa menyimpan seluruh versi source code, bisa paham cara kolaborasi dalam proyek, bisa ikut berkontribusi dalam ke proyek open source ya. Lebih aman digunakan untuk kolaborasi karena bisa tahu apa yang diubah, kemudian siapa yang mengubah. Kemudian bisa memahami cara deploy, bisa membuat blog dengan SSG dan sebagainya. Banyak yang manfaatnya. Nah, ini nanti tinggal diikuti ya Mas, Mbak. Pak Mati nggak akan terangkan satu persatu. Anda nanti install. Anda nanti install ya Git. Nanti kalau sudah terinstall seperti ini nih. Nanti Gitnya berbasis kayak gini Mas ya. Nah, ada yang sudah download Git. Nah, Git download gitu ya. Nah, coba ini ya Mas, Mbak, Anda dulu dari sini. Anda komputernya apa kalau itu ya download, kemudian diinstal. Nah, install nanti seperti ini ya. Nah, Pak Marti nggak akan jelaskan, tapi Pak Marti ini diikuti aja instalasinya, gampang ya, feel gitu ya. Nah, ini instalasinya, diikuti. Nah, Pak Marti akan jelaskan yang konsepnya aja. Ya, konsepnya aja begini Mas, Mbak. Jadi nanti itu ada 3 ini ya.
Ini kalau yang di Linux ya. Oke. Nah, kalau udah selesai, nanti Anda isi konfigurasi Git-nya. Anda masukkan ini git config global user.in, namanya siapa, emailnya apa ya. Nah, kalau nggak masukkan ini, nanti Anda eksekusi nggak bisa ya. Nanti suruh masukkan ini dulu. Jadi ini untuk inisialisasi lah gitu ya. Untuk mencatat autornya, emailnya, dan sebagainya untuk metadata. Oke, kemudian ini config list-nya aja dicek siapa username-nya dan sebagainya. Oke, nah sekarang membuat proyek baru ya. Anda nanti pertama membuat, kalau folder di Git itu disebut dengan repository ya Mas, repository namanya. Ya. Caranya Anda ketikkan Git, kemudian init repository misalnya proyek 01, maka ini akan dibuat ini, membuat directory namanya proyek 01. Ya. Oke, nanti ini coba aja. Setelah itu nih, yang penting ini Mas ya. Nanti file-file itu Anda masukkan ke situ ya, masukkan situ. Nanti statusnya ada 3. Pertama itu kalau Anda sedang mengubah-ubah itu disebut dengan modified. Filenya masih di modified. Jadi ini belum melakukan, masih melakukan perubahan-perubahan di filenya. Nah, misalkan ini Pak Mati punya folder di sini ya. User proyek 01 ini ada ini toh. Nah, ini kalau masuk ke sini masih modified. Misalkan Anda buka pakai notepad ya. Nah, ini Anda ubah di sini itu nanti masih modified ya, belum tercatat commit-nya ya. Ubah di sini simpan, nanti statusnya modified. Setelah itu stage itu berarti kita sudah menandai revisinya, dari tandai pakai perintah add nanti ya. Nah, tapi belum disimpan, commit-nya belum disimpan. Nah, terakhir nanti committed nanti harus git commit ya. Nama commit-nya apa? Itu tersimpan. Nah, commit itulah nanti yang akan dicatat oleh version controlnya ya. Jadi yang dicatat hanya committed-nya. Anda lakukan perubahan lagi, nanti add ya, di add untuk state, posisi state, kemudian satu git commit ya, git add sama git commit. Dah gitu. Perintahnya ini. Ya, perintahnya ini. Git add dulu ya, git add, nama filenya apa, misalnya index.html, setelah add kemudian git commit. Nah, git commit min m commit pertama. Nah, itu nanti Anda sudah catatkan perubahan itu pada server VJS-nya ya. Version control system ya, VJS-nya. Oke. Nah, kemudian isu yang kedua ini mencegah konflik ya, mencegah konflik dengan buat percabangan. Ini kasusnya begini. Ketika Anda bekerja dalam sebuah tim, maka dikerjakan bareng-bareng, nanti si A ngedit file yang sama, si B yang sama, akhirnya kemudian maut gitu ya. Nah, seperti ini kejadiannya. Si A sama, si B sama, coba maut. Nah, tim lainnya bingung. Nah, makanya Anda bisa melakukan pencabangan. Ya, dibuat cabang sehingga menjadi begini. Nah, ini si A nyabang dari sini, si B nyabang dari sini, sehingga nanti nggak maut, nanti digabungkan. Kalau udah bagus, gabungkan. Nah, itu ya. Caranya membuat ini git branch ya. Nama branch-nya apa? Setelah itu kita check out ke halaman ini ya, ke halaman ini, check out dari halaman pertama ke sini, baru kemudian isikan file di situ, kita udah di situ. Ya, oke. Ini nanti dicoba ya Mas, dicoba. Ini gampang banget tapi berbasis tag. Nanti Anda klik begini ya, ini di double klik nanti seperti ini. Nah, nanti seperti ini. Ya, tampilannya tag begini ya. Nah, nanti bisa git gini ya, status gini ya, statusnya seperti apa ya. Nah, saya mau check out misalkan ya, git check out proyek 1 misalkan ya, check out proyek 01. Nah, misalkan ini git status ya. Git check out. Nah, ini gini Mas ya, git add, gini aja git add, terus filenya apa gitu ya, nama filenya apa dan seterusnya ya. Jadi kita cobanya pakai ini, pakai perintah-perintah teks. Nah,
Oke. Nah, ini kode komitnya itu dalam bentuk bilangan ini Mas ya, bilangan ini seperti ini nih ya, seperti ini kode apa ini enkripsi ya, kode enkripsi seperti ini. Oke, mungkin itu karena waktunya sudah cukup, ada maghrib ya. Jadi silakan ini dicoba sendiri ya, dicoba sendiri. Nanti kalau ada permasalahan bisa di sounding ke grup ya, silahkan coba. Ini cukup mudah sebenarnya ya. Kalau ini GitHub ya, GitHub yang Pak Hadi sampaikan tadi ya, bahwa nanti kalau terhubung ke jaringan maka Anda pakainya GitHub supaya semua user itu bisa terkoneksi dan dari Git itu bisa langsung sinkronisasi ke GitHub kita ya. Jadi akan bisa saling tersinkronisasi antar penggunanya, usernya. Ya, oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya terkait Git. Mungkin tidak sepenuhnya bisa disampaikan semuanya, tapi intinya Anda sudah punya wawasan. Nanti kalau kerja tim ya, mengerjakan proyek bersama, maka pembagian tugasnya harus dilakukan dengan cermat, dengan seksama. Setelah itu Anda pakai aplikasi Git dan GitHub ya, sehingga nanti Anda bisa bekerja paralel, proyeknya bisa selesai dalam waktu yang lebih singkat karena dikerjakan, karena dibagi tugasnya ya, tugasnya dibagi. Ya itu Pak Kuat. Nah, kalau ada pertanyaan silakan disampaikan ya. Sebelum saya sampaikan Pak Kuat untuk diakhiri, ada yang ditanyakan nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Ada yang sudah pernah pakai Git di PKL atau di apanya? Git, GitHub, ada? Mas Maulana, Mas Saya pakainya Git desktop. GitHub ya? Ambil mirip ya. Oh iya, ya. Jadi nanti bisa saling berhubungan aja. Kalau Git kan kita bisa pakai di lokal dulu, setelah itu disinkronisasikan ke GitHub nanti bisa ya. Tapi Anda kalau pakai Git yang di lokal komputer itu ya basisnya teks ya, Anda ngetik di teks gitu ya. Terus nggak apa-apa, kayak Anda belajar Linux itu kan ya juga teks mode gitu ya. Itu. Mbak Fitroh, Mbak Dita gimana? Sudah pernah punya pengalaman pakai Git? Belum, Pak. Belum pernah ya? Belum, Oke, ini nanti dicoba aja, gampang kok. Nanti download dulu, diinstal gitu ya. Yang penting berani mencoba. Oke, begitu ya. Perlu diingat yang dicatat, yang direkod, yang disimpan hanya komitnya saja ya, data komitnya, bukan seluruh file yang setiap perubahan disimpan lagi enggak, data komitnya saja. Kemudian Git itu kelebihannya lagi, kalau ternyata dirasa perubahannya, modifikasinya itu gagal, maka bisa kembali ke posisi awal komit yang sebelumnya ya, sebelum komit pertama itu bisa kembali lagi ya. Enak kan, sehingga tidak pusing kan, wes baliknya aja ke posisi awal lah, tinggal kembali ke komit awal nanti bisa. Oke, bisa dibaca di perintahnya. Itu ya. Monggo Pak Kuat. Oke, baik. Terima kasih Pak Mati atas penyampaiannya ya. Tadi tentang Git, ya intinya itu biar mempermudah untuk manajemen atau pengendalian project ya, apalagi kalau tim ya. Baik, mungkin ini pertemuan terakhir ya, jadi mungkin nanti untuk jadwal sertifikasi nanti akan disampaikan lebih lanjut ya, mungkin di grup ya. Jadi jangan dulu keluar grup ya, belum selesai ini ya. Jadi ada proses sertifikasinya. Kemudian mungkin untuk kisi-kisi untuk sertifikasi itu ya intinya adalah nanti Anda membuat aplikasi yang bisa terkoneksi SQLite gitu ya, yang bisa CRUD ya, ada create, read, update, delete, nah itu pastinya, dan bisa menampilkan map ya, map itu saja ya. Mungkin itu jauh, mungkin mudah-mudahan tidak ada tambahan lagi ya. Itu kalau kita malu ya, itu seperti itu. Mungkin kalau misalnya Anda bisa yang dari modul itu semua dengan baik ya, maka tidak akan ada masalah gitu ya.
Untuk silakan Anda coba latih karena mungkin nanti ya biasanya kalau misalnya pada saat hari H itu biasanya kadang kita bisa awalnya pas waktu hari H itu mungkin ada nervous atau gimana mungkin yang menjadikan jadi apa saya jadi ini gitu blank gitu ya atau apa gimana jadi karena nervousnya itu ya mungkin dibiasakan dengan latihan-latihan ya itu aja. Mungkin sebelumnya saya mewakili daripada pengajar ya kami dari saya Pak Mardi kemudian Pak Afandi Sukamto barusan ada salam dari Pak Afandi ya dan juga dari Pak Kamto ya terima kasih ya atas sudah partisipasinya Anda ya hasilnya sampai pertemuan 15 ini saya salut ya dan Anda berjuang sudah belajar dengan baik. Kemudian ya mohon maaf jika ada kesalahan dari kami ya atau misalnya kurang maksimal ataupun misalnya ada yang kurang berkenan di hati Anda semua ya. Jadi ini ada perwakilan ya dari pengajar ya mohon maaf ya atas ini dan sukses terus untuk Anda semua ya. Nanti sampai berjumpa mungkin nanti untuk sertifikasi atau ada mungkin pertemuan ada kembali ya pertemuan lagi mungkin ada yang disampaikan sepatah dua kata patah dari Pak Madi ya oke. Pertama Pak Marti sampaikan selamat sudah selesai mengikuti semuanya semua sehat walafiat ya ini tentunya kita syukuri bersama. Kemudian yang kedua, Pak Mardi, Pak Fuad, dan lain-lain mendoakan mudah-mudahan Anda nanti sertifikasi kompetensinya lulus semua ya. Amin. Amin. Ya. Amin. Yang ketiga untuk mendukung kelulusan itu tolong dicoba-coba lagi ya, diulang-ulang lagi, terutama tadi yang disampaikan Pak Fuad terkait materi ujian yang memang sering diujikan di sertifikasi kompetensi yaitu tadi membuat aplikasi dengan SQLite ya. Nah, dicoba-coba lagi dengan studi kasus yang berbeda misalkan begitu ya. Nah, kemudian bisa lagi. Insya Allah kalau Anda sudah lancar latihannya nanti pembuatan di aplikasinya pada saat ya ujian sertifikasi insya Allah bisa lancar ya. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya Pak Kuat. Oke, terima kasih Pak Madi. Mungkin sebelum kita usai kita foto bersama dulu ya. Untuk ini kan pertemuan terakhir mungkin bisa di on kan untuk kameranya ya. Mohon maaf. Bentar Pak. Baik silakan disiapkan kondisinya. Ya dandan yang bagus dulu ya. Biar glowing ya, kayak Pak Martini glowing nih kayaknya. Karena kameranya bagus. Tergantung kamera ya Pak. Kameranya HD ya ini ya, Logitech HD. Nah ini Mbak Fitro ya, glowing banget juga ini. 10 kali kayaknya ini ya. Mbak Beliana juga, Mas Maulana juga glowing, Mbak Beliana. Mas Maulana udah Mbak tes belum? Mbak Bella. Ya. Besok Pak. Besok. Oh ya pantesan kok masih mikirnya terlalu berat gitu ya. Nah. Oke. Ya oke. Silakan. Ya saya capture ya. Muhammad Haji kok nggak kelihatan topan. Ya, oke. Ya. Mas Hanif sudah sip. Oke, saya ini ya dari hitungan ketiga. 1, senyum ya, senyum. Ya, senyum. 1, 2, 3. Oke. Ya. Sudah, saya set. Oke, terima kasih ya. Ya semua boleh ini lagi juga ya. Sebentar aja untuk foto aja. Baik, ada pertanyaan nggak sebelum saya tutup? Kami tutup. Silakan. Pak mau nanya yang hari Senin itu berarti udah nggak ada Zoom lagi atau kita review materi Pak? Enggak. Ini kalau sementara ini belum ada, Mbak. Mungkin nanti ada infokan lagi di grup ya. Mungkin kalau misalnya ada pembahasan ataupun nanti persiapan untuk sertifikasi ya. Atau misalnya mungkin langsung jadwal sertifikasi juga nanti diinfokan di grup gitu ya. Seperti itu, Mbak. Oh iya Pak, makasih. Ya, sama-sama. Ada lagi
Yang lainnya? Tidak ada. Maaf Pak, berarti ya, untuk gimana? yang sertifikasi kira-kira minggu besok gitu ya Pak? Ya, atau gimana? Jadi sertifikasi itu dari mulai 23 disediakan slotnya itu dari mulai 23 Oktober sampai pertengahan November. Nah, mudah-mudahan sih secepatnya ya untuk ini ya biar cepat beres. Itu kalau diinfokan dari Kominfo ya. Jadi proses ininya dari mulai 23 Oktober ini mulainya ya diagendakannya sampai pertengahan November. Gitu. Sertifikasinya offline kah Pak? Sertifikasinya ini juga sama, belum ada info kejelasan. Tapi kalau tahun lalu kan memang offline ya, luring. Tapi kalau sekarang mungkin ya seperti pertemuan sekarang kan daring ya, mungkin bisa jadi daring juga gitu ya. Seperti itu Mbak. Ya, kayaknya ya lebih ke daring mungkin ya, karena masih seperti itu. Nanti kita lihat dulu ya, karena belum mendapatkan informasi yang pastinya gitu ya. Gitu. Ya, ada lagi Mbak, Mas? Tidak ada. Baik. Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan ya, kami cukupkan untuk pertemuan ke-16 ini. Terakhir ya, mudah-mudahan Anda tetap selalu sehat walafiat, sukses terus ya kepada semua. Baik, kami mohon pamit ya. Mohon maaf semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sama. Ya, sama-sama semuanya. Terima kasih ya. Oh, ya, uang kan sini ya Mas. Ya, makasih ya. Oh. Baru selesai Mas. Ini Pak Martin.